There should be 4 more. These markers were used to define an area of their land, a place that was sacred. Halo kalian semua para pecinta film, terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk mampir di channel Alfias Movie. Mau berlama-lama, langsung saja kita mulai putar intronya. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang bergenre horor dengan judul The Secret yang telah rilis pada tahun 2009. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok pelajar yang melakukan sebuah penelitian untuk menyelesaikan tesis mereka tentang keberadaan sebuah suku yang dikatakan sebagai suku asli Amerika yang berada di sebuah daerah yang sangat terpencil, yang mana untuk mencapainya mereka harus memasuki hutan dan menyusuri sungai. Namun setelah sampai di sana, mereka mulai terjebak di daerah tersebut, yang ternyata tanah yang mereka datangi adalah daerah yang sangat keramat, di mana ada sebuah legenda mengatakan tanah tersebut adalah tempat mengeksekusi mati para kriminal suku pada zamannya. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya dari film The Secret 2009 ini? Kita simak saja alur ceritanya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa menekan tombol subscribe. Dan sekarang kita langsung saja ke alur ceritanya. Mengawali film, scene memperlihatkan kejadian pada tahun 1709. Di sebuah hutan terlihat seorang pria yang dibawa paksa oleh 2 orang warga suku. Hari itu ia akan menjalani sebuah eksekusi atas dosa yang telah ia lakukan. Seorang dukun wanita kemudian menancapkan beberapa buah batang ke tanah, dan pria tersebut dibiarkan terikat dan ditinggalkan sendirian. Tak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar. Si pria mencoba untuk melepaskan ikatannya dan berusaha kabur dari sana. Namun ia tak bisa kemana-mana. Dari semua arah mata angin, hantu-hantu mulai berdatangan. Dan hantu-hantu tersebut tiada lain adalah orang-orang yang telah dibunuh oleh pria tadi. Dan ia kemudian dihabisi oleh hantu-hantu dari para korbannya. Scene kemudian berpindah ke saat sekarang, di mana memperlihatkan sebuah grup pelajar yang akan menyelesaikan tesis mereka. Mereka adalah Zack, Pete, Miranda, Jackie, dan si kutu buku yang bernama Jared. Dan kali ini mereka akan melakukan penelitian tentang suku asli Amerika yang mendiami sebuah daerah terpencil yang bernama suku Ulawasi. Mereka kemudian pergi ke sebuah bar untuk mencari pemandu perjalanan mereka. Namun si penjaga bar mengatakan bahwa daerah tersebut sudah ditutup lama dan tak akan ada yang mau mengantarkan mereka. Mereka pun disuruh membatalkan perjalanan mereka dan kembali pulang. Si penjaga kemudian meninggalkan mereka dengan raut wajah yang begitu tegang saat ia mendengar nama suku Ulawasi. Di saat mereka sedang bingung, seorang pria besar mendekati mereka. Karena tak disebutkan namanya, kita sebut saja dia John. John menghampiri mereka dan menanyakan apakah hati kalian bersih. Zack menjawab yes. John lalu menanyakan hal yang sama pada yang lain, dan semua mengatakan ya. Tentu saja hati mereka bersih, katanya. John lalu melanjutkan, jadi kita tak perlu mengkhawatirkan kalian akan terbunuh di sana, karena daerah tersebut adalah tanah keramat bagi para pendosa. Sebelum berangkat, John mengatakan kalau ia hanya bisa mengantarkan mereka sampai di perbatasan. Ia tak bisa membawa mereka masuk sampai ke wilayah yang disebut campsite Ulawasi, dan mereka harus melanjutkan perjalanan ke dalam hutan tanpa John. Meskipun dengan perasaan kecewa mendengar statement John, mereka tak punya pilihan lain selain menerimanya, karena tak ada orang lain yang berani mengantar mereka ke situs tersebut. Setelah kesepakatan yang dibuat sepihak oleh si John, mereka pun berangkat menggunakan kapal turis menyusuri sungai. Di awal perjalanan semua terlihat damai. Mereka begitu menikmati perjalanan sambil bercanda ria. Di perjalanan si John sempat bercerita, terakhir kali ia masuk ke campsite Ulawasi adalah pada tahun 1986. Saat itu para turis yang ia bawa tewas secara mengenaskan. Ia juga mengatakan bahwa zaman dahulu tanah Ulawasi dikenal sebagai tanah penghakiman, di mana warga suku yang berdosa akan dihakimi di sana dengan cara yang sangat mengerikan. John mengatakan sangat takut memasuki wilayah suku Ulawasi karena John mengakui ia terlalu banyak kesalahan yang telah ia lakukan, dan legenda tentang tanah penghakiman tersebut sangat ia percaya. Setelah mendekati wilayah Ulawasi, John mengatakan tak bisa melanjutkan,
dan mereka disuruh melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kanu yang telah ia siapkan. John kemudian berpesan segeralah kembali sebelum matahari terbenam. Ia akan menunggu di tempat yang sama. Mereka pun mulai mengayuh kanu sambil menikmati pemandangan hutan dan sungai. Dan singkat cerita, sampailah mereka di sebuah daerah yang disebut campsite Ulawasi. Satu persatu mereka mulai turun dari kanu, dan kemudian Pete mengikatkan kano mereka ke salah satu pohon. Mereka mulai menyusuri semak-semak dan menemukan sebuah tugu berukir. Jared mengatakan bahwa jika mereka telah menemukan tugu tersebut, itu berarti mereka telah memasuki kawasan sakral Ulawasi. Dan ini adalah sebuah warning bagi siapapun yang memasuki daerah tersebut agar selalu tetap berpikiran positif. Pada saat tengah hari, mereka memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Dengan panduan sebuah peta, Jared memandu teman-temannya hingga mereka berhasil menemukan beberapa pondok. Mereka lalu berpencar untuk memeriksa pondok yang masih layak ditinggali. Jackie kemudian masuk ke sebuah pondok, dan di sana ia mulai mendengar suara-suara aneh. Dan saat memeriksa kamar mandi, air yang keluar dari keran berwarna merah. Setelah menemukan sebuah pondok yang dirasa cocok, Jared mulai menjelaskan apa yang perlu mereka lakukan dalam riset. Jared juga berpesan pada teman-temannya untuk tidak mengambil apapun dari tanah tersebut. Mereka mulai berpencar dan mencari bahan-bahan penelitian. Di sebuah pondok, Zack menemukan sebuah roll film yang kemungkinan itu adalah milik seseorang yang dulu pernah datang ke sana. Ia lalu mencari tempat di mana ia bisa memutar film yang ia dapat. Di dalam rekaman, ia melihat beberapa orang yang datang ke sana sebelum mereka. Terlihat beberapa orang yang juga tengah berlibur di sana. Namun tiba-tiba rekaman film berubah dan memperlihatkan Zack dan kawan-kawannya ketika pertama kali mereka menginjakan kaki di campsite Ulawasi. Zack mulai merasa ada seseorang yang mengintai dan mengikuti perjalanan mereka. Ia sekarang nampak sangat ketakutan, dan untunglah saat itu ia melihat Jared yang sempat lewat. Tanpa menceritakan yang ia temukan, Zack lalu pergi bersama Jared. Di tempat yang berbeda, Miranda yang masuk ke sebuah pondok juga menemukan beberapa foto yang berisi 5 orang yang datang ke sana sebelum mereka. Ia juga memperlihatkan foto-foto tersebut kepada Pete. Namun Pete meminta Miranda untuk tak menyimpan foto-foto tersebut. Namun diam-diam, Miranda menyimpan foto-foto tersebut. Jared dan Zack lalu menuju ke tepi sungai, di mana ia menemukan tugu peringatan pada pertama kali. Jared lalu meneliti tugu yang dikatakan sebagai tanda pengingat bagi siapapun bahwa mereka sekarang berada di kawasan wilayah keramat. Di saat yang sama, Zack melihat sesuatu yang menyilaukan matanya di bawah air. Ia sangat penasaran dan kemudian turun ke sungai untuk mengambilnya. Dan ternyata itu adalah sebuah tas kulit kecil, dan ia lalu cepat-cepat naik karena seekor ular datang mendekatinya. Zack yang tak mengetahui kalau yang ia dapat adalah benda keramat peninggalan suku Ulawasi memberikan barang tersebut kepada Jared. Dan saat Jared melihat isinya, ia begitu bersemangat karena mendapatkan beberapa batang kayu berukiran sama seperti yang ada di tugu peringatan. Jared mengatakan bahwa ini adalah barang keramat, media yang biasa digunakan dukun suku untuk memberikan kekuatan pada tanah di sana, untuk membangkitkan roh orang mati yang akan mengadili para pendosa suku. Ia lalu mencoba menancapkan batang-batang tersebut ke dalam tanah sesuai aturan yang ada di buku. Dan di saat yang sama, kanu mereka tiba-tiba terlepas dan tenggelam ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian, Jared mulai mendengar suara anak kecil berteriak kesakitan dari semak-semak. Ia lalu menuju ke arah suara anak tadi yang ia pikir itu adalah Zack. Di tengah pencariannya, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang anak laki-laki. Seketika Jared mulai teringat bahwa dulu ia pernah menghukum adiknya. Tidak dijelaskan secara rinci apa kesalahan si adik sampai Jared menghukumnya begitu keras. Hingga tak sadar, ia sampai membunuh adiknya sendiri. Dan sekarang, hantu si adiknya mendatanginya untuk menuntut balas. Seketika Jared pun tersadar kalau hantu adiknya tersebut datang karena kekuatan batang kayu tersebut. Ia lalu kembali untuk mencabut kayu-kayu yang telah ia tancapkan ke dalam tanah. Namun semua usahanya sia-sia. Batang kayu magis tersebut tak bisa dicabut dari tanah. Dan tak lama kemudian, hantu adiknya pun datang dan membunuh Jared. Di tempat berbeda, Pete yang berada di dalam hutan bertemu dengan seekor dogi hitam. Si dogi terlihat menatap tajam ke arah Pete dan ia terus menggonggong hingga membuat Pete berlari ketakutan. Tak jauh dari sana, Zack mengabarkan pada Miranda dan Jackie kalau ia menemukan kayu berukir keramat tadi dan mengatakan Jared menanamnya ke dalam tanah.
Jackie yang sepertinya tahu tentang cerita kayu magis tersebut sangat bersemangat dan pergi mencari Jared. Namun Miranda tak menemukan Jared dimanapun. Ia mencari ke sana kemari tapi hasilnya sama saja. Di sana ia juga menemukan kayu magis keramat tadi, tapi cuma satu, dan ia pun kemudian mengambilnya. Di tempat lain, Zack yang tengah berjalan bersama Jackie melihat Jackie tiba-tiba saja merintih kesakitan. Zack lalu mendekatinya dan melihat punggung Jackie terluka, mirip seperti digigit laba-laba beracun yang ada di dalam hutan. Zack berusaha memberitahu Jackie kondisi punggungnya yang terlihat seperti luka berlubang dan penuh bintik-bintik merah. Namun Jackie tak mempercayainya dan mengiranya hanya bergurau. Dengan kesal, Jackie pun pergi meninggalkan Zack. Okay, I didn't touch anything. Miranda yang tak menemukan Jared kembali ke pondok dan mengatakan hal tersebut pada Pete. Ia juga mengatakan bahwa saat ia melewati sungai, ia tak melihat kano mereka. Pete terlihat sangat khawatir dan berusaha menghubungi Jared. Namun di daerah tersebut tidak ada sinyal. Pete lalu meninggalkan Miranda untuk mengecek kano dan juga mencari Jared. Di tempat lain, Jackie sangat nampak kesakitan. Ia kembali ke pondok dan melihat kondisi punggungnya. Ia kemudian mencuci lukanya, namun rasa sakit yang ia rasakan malah makin menjadi-jadi. Teriakan Jackie pun kemudian didengar oleh Miranda. Ia lalu masuk ke pondok dan melihat keadaan Jackie yang sedang mengerang kesakitan. Di tempat berbeda sesampainya di sungai, Pete yang tak mendapati kanonya turun ke air. Ia curiga kalau kanonya tenggelam di dalam sungai. Namun saat mau melanjutkan pencarian, dogi hitam itu datang lagi dan menggonggongnya. Pete tiba-tiba tersadar dan mulai teringat peristiwa saat ia kecil. Saat itu ia dan temannya pernah melempari batu seekor anjing yang sedang terikat, sampai-sampai anjing itu mati. Dan sekarang karena kekuatan stik magis tersebut, dogi hitam itu bangkit kembali untuk menuntut balas pada Pete. Pete lalu mencari jalan lain untuk menghindari si dogi. Namun sayang sekali saat ia lengah, si dogi menerkam lehernya hingga Pete tewas seketika. Hari pun makin gelap di pondokan. Mereka bertiga mulai risau menunggu Jared dan Pete tak kunjung datang. Di sisi lain keadaan Jackie semakin memburuk. Zack lalu disuruh Miranda pergi mencari Jared dan juga Pete. Dengan sedikit terpaksa ia pun mencari teman-temannya. Miranda lalu menyelimuti Jackie yang nampak sangat kedinginan. Jackie mengatakan bahwa sekarang ia mulai percaya kalau legenda yang ada di tanah campsite Ulawasi bukanlah sekedar mitos. Karena sekarang ia mulai merasakan hukuman pengadilan atas dirinya sendiri. Ia lalu bercerita bahwa dulu ia pernah bekerja sebagai perawat. Dan saat itu ia sedang merawat seorang pasien lansia bernama Diego. Diego adalah pasien dengan alergi kronis. Dan ketika tiba saatnya ia memberi obat si kakek Diego, ia salah mengambil obat. Karena saat itu ia diganggu oleh pacarnya Pete. Namun ia tetap menyuntikkan obat tersebut pada si kakek, meskipun ia sudah tahu kalau itu bukanlah obat si kakek. Dan hal tersebut membuat si kakek mengalami luka bakar pada kulitnya karena alergi yang bereaksi dalam tubuhnya. Dan sekarang balasan atas dosanya pada si kakek harus ia rasakan sekarang. Ia merasa sangat-sangat berdosa. Namun semuanya sudah terlambat. Kulitnya makin terasa panas dan seperti membakarnya. Miranda kemudian pergi mengambilkannya air. Namun saat Miranda kembali, Jackie sudah meninggal dunia. Di tempat lain, Zack telah masuk ke dalam hutan untuk mencari Jared dan juga Pete. Namun ia tak menemukan mereka. Ia malah mendengar suara-suara aneh, seperti suara wanita tua yang memanggil-manggil namanya. Ia sangat ketakutan dan melihat ke sekeliling. Dan ia sangat mengenal suara itu. Dan suara tersebut adalah suara ibu tirinya. Zack lalu kembali teringat dengan ibu tirinya. Saat itu Zack menemui ibu tirinya untuk meminta uang. Namun ibu tirinya tahu kalau sejak ayahnya meninggal, Zack selalu menghambur-hamburkan uang ayahnya untuk berjudi. Dan hal tersebut menyebabkan Gia, nama ibu tirinya, menyetop aliran dana untuk Zack. Sejak saat itu Zack akhirnya memendam benci pada ibu tirinya. Hingga pada suatu kesempatan ia membunuh ibu tirinya dengan membekapnya dengan bantal. Zack mulai sadar kalau hantu ibu tirinya akan menuntut balas padanya. Ia lalu berlari mencari teman-temannya. Dan di perjalanan ia juga sempat melihat mayat Pete. Ia lalu ke pondok dan mendapati Miranda sedang bersedih. Miranda pun menjelaskan bahwa Jackie telah meninggal dunia. Zack juga mengatakan bahwa Pete sudah tewas dan kemungkinan Jared mengalami hal yang serupa. Mereka berdua mulai ketakutan karena cepat atau lambat pengadilan atas dosa mereka akan segera datang.
Pada saat tengah malam saat Zack tidur, Miranda keluar untuk meminta bantuan dengan cara menyalakan suar. Namun sepertinya daerah tersebut sangat jauh dari pemukiman warga. Zack yang saat itu terbangun tiba-tiba melihat sosok berselimut di depannya. Suara wanita tua itu pun terdengar kembali saat ia menyentuh sosok berselimut tersebut. Zack lalu perlahan-lahan keluar, namun hantu si ibu tirinya terbangun dan akhirnya membunuh Zack di sana. Miranda kemudian kembali ke pondok, namun di sana ia melihat jasad Zack. Miranda lalu keluar pondok, namun tiba-tiba hantu teman-temannya mendatanginya. Semua hantu teman-temannya menyalahkan Miranda karena mengajaknya datang ke daerah tersebut. Miranda lalu berlari hingga masuk ke dalam hutan. Setelah cukup dekat dengan sungai, para hantu-hantu suku Ulawasi malah mendatanginya. Mereka pun mulai mengelilingi Miranda. Miranda yang tak menemukan jalan keluar akhirnya turun ke sungai. Dengan berpegangan pada sebuah batang pohon, ia pun tertidur dan tubuhnya terbawa oleh aliran sungai. Sesaat kemudian sebuah kano melewatinya dan seseorang mengangkat tubuhnya. Ternyata itu adalah John, tapi John bukannya membawanya menjauh, namun ia malahan membawanya kembali ke arah campsite. Miranda berusaha berteriak minta tolong, namun ternyata ia hanya bermimpi. Miranda lalu kembali ke darat dan beristirahat sejenak. Suara-suara aneh mulai ia dengar kembali dari segala arah. Ia pun berusaha menanyakan kesalahannya dan dosanya pada para hantu yang mendatanginya. Karena ia merasa ia tak pernah bersalah dan berbuat dosa pada siapapun. Dan tiba-tiba suara-suara tersebut tak terdengar lagi. Miranda pun mulai tenang dan kemudian ia merebahkan tubuhnya di tanah. Dan kemudian tangan-tangan aneh keluar dari tanah dan mengambil tubuhnya. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, demikian alur cerita film The Secret tahun 2009. Jadi inti dari film ini menceritakan campsite Ulawasi yang menyimpan sebuah legenda yang dipercaya sebagai tempat penghakiman dosa. Miranda dan teman-temannya yang berniat melakukan riset di sana akhirnya menjadi korban karena mereka harus membayar dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Bahkan Miranda yang tak bersalah sekalipun ikut menjadi korban. Mungkin karena ia telah mengambil satu stik suku Ulawasi saat ia mencari Jared, dan ia akhirnya menjadi korban ulahnya sendiri. Oke teman-teman, sekian video alur cerita kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Sehat selalu dan kita akan bertemu kembali di video berikutnya.